Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rumah Bapak, ke rahmatullah, yaitu Buya Syakur. Seorang tokoh milenial, tokoh yang luar biasa, tokoh yang amat toleran di dunia saat ini, sampai beliau meninggal dengan tenang dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan dia ini sangat sedih kehilangan mitranya. Siapa mitranya? Pertama Buya Syakur, yang kedua Panji Gumilang, yang ketiga Habib Kribo, yang keempat Denny Sregar, yang kelima Ade Armando, yang keenam Abu Janda. Jadi inilah mitra mereka ini. Dan mereka mengatakan akan membentuk toleransi yang sempurna, toleransi yang sehat. Lalu seperti apa toleransi yang sehat itu? Di mana orang Islam boleh melaksanakan sholat di dalam gereja. Orang Kristen boleh merayakan Natal di dalam masjid. Jadi inilah menurut mereka itu toleransi yang sehat, toleransi yang sempurna. Jadi Saifuddin Ibrahim mengatakan sangat sedih kehilangan Buya Syakur. Jadi itu adalah salah satu mitra si Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi di sini kita bisa mengenali siapa mereka sebenarnya. Itu yang akan kita bahas nanti. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Abad ke-21, tahun 2000 lalu, itu kita memulai dengan menerima 1.500 santri angkatan pertama. Panji Gumilang berkata, apa yang kita berikan kepada bangsa Indonesia, apa yang harus kita sumbangkan kepada bangsa Indonesia, selain menyiapkan pendidikan yang toleran dan damai. Maka pesantren Az-Zaitun itu, moto besarnya, Ma'had Az-Zaitun Pusat Pendidikan, Pengembangan Budaya Toleransi dan Budaya Perdamaian. Jadi mantan satpam ini ngibul lagi nih, karena dia mengatakan penerimaan santri dan santriwati itu 1.500 orang pada tahun 2000. Inilah kebohongan si Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi penerimaan santri pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999 dan sekaligus diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Dan tanggalnya itu tanggal 1 Juli. Jadi ketika ini diresmikan penerimaan santri pertama, si Udin itu belum di situ. Dia masih di Pondok Pesantren Darul Arkam. Sudah dijalankan oleh Panji Gumilang ini NII, baru si Saifuddin Ibrahim ini masuk ke NII ketika dia di Pondok Pesantren Darul Arkam. Ketahuan dia ini tukang doktrin di Darul Arkam ini, dia dipecat dari sana, dijadikan DPO, dia meminta perlindungan kepada Panji Gumilang. Jadi si Udin ini suka bohong nih. Kemudian katanya mereka ini mau membentuk toleransi yang sempurna bersama Panji Gumilang. Seperti apa toleransi yang sempurna itu? Dan mengatakan Islam itu tidak toleransi. Kalau kita tidak toleransi, 86,93% hasil bumi ini untuk umat muslim. 7,47% itu untuk umat Kristen, karena jumlah Kristen itu hanya 7,47%. Kristen Katolik 3,8%. Kalau kita tidak toleransi, otomatis hasil bumi ini kita bagi menurut persennya. Untuk Muslim 86,93%, untuk Kristen 7,47%, untuk Kristen Katolik 3,8%. Itu kalau kita tidak toleransi. Tapi buktinya kan sekarang ini semuanya kita bagi rata. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Kalau pendidikan kita sudah bagus, sudah toleransi dan damai, saya sangat percaya Indonesia akan menjadi luar biasa. Dan harus ada tokoh seperti Buya Syakur. Selamat jalan Buya Syakur, dan mitra saya di dalam mimpi membangun Indonesia yang toleransi adalah Syekh Panji Gumilang, Buya Syakur, Habib Kribo, Ade Armando, Denny Siregar, dan jangan lupa ada satu tokoh lagi, ya, Abu Janda. Orang-orang yang luar biasa.
Bagaimana memberikan kesadaran, bukan sekedar kesadaran, tetapi kewarasan bersikap bernegara. Seorang negarawan adalah orang yang duduk di tengah penderitaan rakyat dan visioner untuk menyiapkan anak-anak yang di masa yang akan datang. Panji Gumilang dan Buya Sakur ini merupakan pahlawan bagi orang Kristen. Karena Panji Gumilang juga pernah menawarkan kepada orang Nasrani agar merayakan Natal di dalam masjid. Dan Buya Sakur juga mengatakan, jangan takut murtad. Kalau Anda ragu dengan Al-Quran, silahkan murtad. Jadi mereka ini bagaikan pahlawan di dalam agama Kristen. Lalu siapa lagi yang disebutkan oleh si Saifuddin Ibrahim? Ada Abu Janda, kita tahu siapa Abu Janda. Ada Habib Kribo, kita tahu siapa Habib Kribo. Kemudian ada Dennis Regar, kita tahu siapa Dennis Regar. Kemudian ada Ade Armando, kita tahu siapa Ade Armando. Yang keempat ini kan tukang jilat. Jadi atat siapa yang ada berair, maka itu yang mereka jilat. Jadi mereka ini yang enam nih Islamnya Islam liberal. Seperti apa Islam liberal itu? Islam liberal ini di mana mereka mengatakan semua agama itu sama. Lalu kenapa Allah begitu banyak menciptakan agama? Karena Allah itu mau rame katanya. Nah, jadi seperti itu jawaban mereka. Jadi kalau kita tidak toleransi, saya rasa di sini saudara kita non muslim itu akan kelaparan. Kalau kita tidak toleransi. Jadi kata toleransi ini selalu mereka katakan Islam itu tidak toleransi. Itu kan berawal dari 6 orang ini. Jadi yang 6 orang ini selalu membuat kekacauan. Kenapa mereka membuat kekacauan? Apa untungnya? Karena ada yang membiayai. Ada donatur mereka. Jadi mereka ini menjual agamanya demi kepentingan pribadi. Menjual agamanya itu demi kesenangannya, demi kepentingan pribadinya. Makanya jangan diherankan kalau 6 orang ini selalu dibanggakan di dalam agama Kristen. Jadi mereka ini seolah-olah bagaikan pahlawan, tapi di dalam agama Islam, pandangan orang Islam terhadap mereka ini sangat goblok. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.